Senja merayap di atas terminal Pakupatan, Serang, Banten. Langit berwarna jingga keemasan, namun di pelataran terminal itu suasana justru terasa suram. Cahaya redup dari matahari yang hampir tenggelam terpantul di kaca-kaca ruko tua yang berjejer di sekitar terminal. Dari celah-celah bangunan, terlihat sinar merah samar seolah berasal dari sesuatu yang tak jelas, membuat aura tempat itu terasa lebih angker dibandingkan terminal lain pada umumnya. Sebuah gapura besar dengan tulisan tegas, Terminal Pakupatan, berdiri di pintu masuk, huruf-hurufnya jelas meski cat sudah mulai terkelupas. Pohon-pohon besar di sekitar terminal melambai pelan, daunnya bergemerisik seperti bisikan-bisikan halus yang membawa kabar dari alam gaib. Para penumpang yang lalu lalang tampak terburu-buru, enggan terlalu lama berdiam di pelataran yang sudah lama mendapat julukan, Terminal Preman, oleh warga sekitar. Di sudut terminal, dekat ruko tua yang catnya sudah pudar, duduk seorang kakek tua. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan jenggotnya memanjang hingga menyentuh dada. Ia memakai baju lusuh, celana kain sederhana, serta kopiah hitam yang sudah pudar warnanya. Di depannya terletak sebuah kotak kayu tua yang berisi dagangan sederhana, sendal jepit berbagai ukuran. Dialah Mbah Sarno, orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual sendal keliling terminal, tak lebih. Namun di balik tatapan matanya yang tajam dan auranya yang tenang, tersembunyi sesuatu yang tidak diketahui kebanyakan orang. Orang-orang sering mengabaikan keberadaannya. Tak ada yang menyangka, di balik tubuh renta itu, Mbah Sarno menyimpan rahasia kelam, sebuah ilmu kuno warisan leluhur dari tanah pesisir selatan. Sebuah ajian sakti yang sudah jarang diketahui orang, ajian Segoro Sewu. Matahari sudah benar-benar tenggelam, lampu-lampu jalan mulai menyala redup, sebagian mati, menambah kesan muram terminal itu. Saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah kasar bercampur dengan teriakan parau. 10 orang preman terminal berjalan mendekat. Tubuh mereka besar-besar, penuh tato, dengan wajah sangar. Mereka terlihat seperti kumpulan binatang buas yang sedang berburu mangsa. Ada yang botak, dengan tato naga melingkar di kepala. Ada yang berkumis tebal, memakai jaket jeans Levi's compang camping. Seorang lagi gondrong, rambutnya kusut, tatapannya liar. Ada yang tak memakai baju, tubuhnya penuh tato tengkorak. Seorang yang lain berperut buncit, memakai kalung rantai besar berkilau di lehernya. Ada yang duduk jongkok sambil menyulut rokok kretek, asap mengepul dari mulutnya, menatap ke arah Mbah Sarno dengan senyum mengejek. Mereka semua dikenal sebagai penguasa terminal Pakupatan. Setiap pedagang yang berjualan di area terminal wajib menyetor jatah bulanan pada mereka. Jika menolak, maka ancaman, pukulan, hingga kerusakan dagangan akan jadi balasannya. Malam itu, giliran Mbah Sarno yang mereka incar. Kotak kayu berisi sendal jepit sederhana dianggap remeh, tapi bagi preman-preman itu, tak ada pengecualian, semua harus bayar. Lihat tuh, si kakek tua masih aja jualan sendal di sini, kata preman gondrong dengan suara kasar, disambut tawa kawan-kawan. Udah tua, masih aja ngelawan nasib. Nggak tahu ini terminal siapa apa gimana, sahut preman botak sambil meludah ke tanah. Mereka berjalan semakin mendekat, mengelilingi lapak kecil Mbah Sarno. Kakek tua itu hanya duduk tenang. Tangannya tetap sibuk membersihkan sendal dagangannya dengan kain lap. Tatapan matanya tak gentar sedikitpun. Hei, Mbah, sudah waktunya bayar jatah bulanan. Kalau enggak, jangan salahin kita kalau lapak lo hancur. Teriak preman berbadan besar, urat lehernya menonjol. Mbah Sarno menatap mereka satu per satu. Dengan suara pelan, serak, namun jelas terdengar, ia menjawab. Anak-anak muda, jangan serakah. Jangan kau ambil yang bukan hakmu. Pergilah sebelum penyesalan datang. Jawaban itu membuat para preman terdiam sejenak, lalu pecah dalam gelak tawa keras. Wahaha, dengar tuh, si kakek keriput mau nasihatin kita. Ejek preman gondrong sambil menendang kotak kayu dagangan Mbah Sarno. Sendal-sendal berhamburan ke tanah. Namun anehnya, Mbah Sarno tetap tenang. Tatapannya berubah tajam, seperti mata elang yang menembus ke dalam jiwa. Malam semakin larut, angin bertiup lebih dingin. Suasana terminal mendadak sunyi. Lampu-lampu jalan berkelip seakan mau padam. Pohon-pohon besar di sekitar terminal bergoyang keras, daunnya bergemerisik seperti bisikan ribuan suara. Mbah Sarno berdiri perlahan. Tubuhnya memang renta,
namun ada kekuatan tak kasat mata yang mulai terpancar darinya. Ia menutup matanya sebentar, lalu bibirnya komat kamit merapalkan sesuatu. Itulah mantra ajian Segoro Sewu, ilmu sakti dari Lautan Selatan, ilmu pengendali ribuan arwah air yang mampu menelan musuh tanpa sisa. Langkah para preman yang tadi penuh percaya diri mulai goyah. Mereka tak mengerti mengapa bulu kuduk mereka berdiri. Tatapan mata Mbah Sarno kini seperti cahaya merah membara, seolah menyala dari dalam rongga mata. "Apa-apaan ini?" gumam salah satu preman dengan wajah pucat. Tiba-tiba, dari celah-celah bangunan ruko tua, muncul cahaya merah pekat. Dari tanah yang retak, terdengar gemuruh air seperti ombak besar menghantam karang. 10 preman itu terperangah. Dari bawah kaki mereka, muncul genangan air hitam yang semakin meluas. Bau amis laut menyengat hidung, padahal terminal itu jauh dari pantai. Mbah Sarno membuka kedua matanya. Suaranya berat, bergema, seolah bukan hanya ia yang berbicara, melainkan ribuan suara bersatu. "Segoro Sewu, bangkitlah!" Air hitam mendidih. Dari dalamnya muncul tangan-tangan gaib yang berwujud seperti bayangan manusia. Tangannya panjang, dingin, dan berlendir, langsung menyambar kaki para preman. Satu persatu mereka berteriak ketakutan. "Aoh, lepasin, lepasin Geye, anjir, ini apa, ini apa?" Namun terlambat, tangan-tangan gaib itu menyeret tubuh mereka ke dalam genangan air hitam. Suara teriakan mereka berubah parau, lalu hilang tenggelam seperti ditelan laut dalam. Beberapa detik kemudian, terminal kembali hening. Air hitam itu mengering, tanah kembali seperti semula. Tak ada lagi tanda-tanda keberadaan 10 preman itu. Hanya sepatu, jaket, dan kalung rantai yang tercecer di tanah, menjadi saksi bisu lenyapnya mereka. Mbah Sarno duduk kembali di kursinya. Ia mengambil satu persatu sendal yang berserakan, menaruhnya ke dalam kotak kayu. Wajahnya kembali tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang melihat, malam itu menjadi saksi, bahwa di balik seorang kakek tua penjual sendal, tersembunyi kekuatan gaib yang sanggup menumbangkan 10 preman terminal hanya dengan sekali bangkitkan ajian. Malam itu, terminal Pakupatan seakan berubah menjadi kuburan terbuka. Setelah 10 preman lenyap ditelan ajian, suasana mendadak hening. Tidak ada lagi suara tawa kasar, tidak ada lagi langkah berat yang selalu mengintimidasi pedagang. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua dari warung kopi yang berderit pelan, bercampur dengan suara jangkrik dari pepohonan besar di sekitar terminal. Sesekali, angin dingin berhembus, membawa bau asin laut yang tak semestinya ada di tempat itu. Beberapa pedagang kecil yang dari tadi menyaksikan kejadian itu dari jauh, tak berani bergerak. Wajah mereka pucat pasi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana 10 preman ganas itu ditarik oleh tangan-tangan gaib dan lenyap tanpa jejak. "Ya Allah, itu tadi, beneran manusia hilang ditelan tanah, Pak," bisik seorang pedagang gorengan dengan suara gemetar. Gue nggak percaya mata gue sendiri," jawab yang lain sambil mundur pelan, ketakutan. Namun tak ada seorang pun yang berani mendekat ke arah lapak Mbah Sarno. Kakek tua itu masih duduk tenang, tangannya sibuk merapikan sendal jepit yang tadi berserakan. Matanya menunduk, seakan tak peduli pada pandangan penuh ngeri dari orang-orang sekitarnya. Bagi sebagian orang, Mbah Sarno hanyalah pedagang sendal lusuh. Tapi malam itu, wajahnya terlihat lain. Tatapan matanya begitu dalam dan dingin. Seakan-akan, di balik tubuh renta itu, ada kekuatan maha besar yang tak bisa dipahami dengan akal manusia biasa. Saat Mbah Sarno kembali duduk, pikirannya melayang ke masa lalu. Ajian Segoro Sewu bukanlah ilmu biasa. Ia mendapatkannya puluhan tahun lalu, ketika masih muda, saat ia berguru pada seorang resi gaib di pesisir selatan Jawa. Resi itu mengajarinya tentang ilmu pengendali ribuan arwah air, roh-roh orang yang mati tenggelam, yang terikat pada lautan, dan bisa dipanggil oleh orang yang menguasai ajian. Tapi resi itu juga memperingatkan, ilmu ini bukan untuk keserakahan, bukan untuk kesombongan. Ia hanya boleh dipakai saat benar-benar terpaksa. Karena sekali dipanggil, ribuan roh laut akan menuntut tumbal. Mbah Sarno mengingat jelas pesan itu. Bertahun-tahun ia menyembunyikan ajian tersebut. Ia memilih hidup sederhana sebagai penjual sendal, jauh dari pertikaian, jauh dari kesombongan dunia. Namun malam ini, ia dipaksa membuka kembali segel ilmu itu, bukan untuk dirinya,
tapi untuk melindungi orang-orang kecil yang selalu jadi korban pemerasan para preman terminal. Hatinya berat. Ia tahu, pemanggilan Segoro Sewu tak pernah tanpa harga. Roh-roh itu telah menelan 10 preman malam ini, dan kelak, mungkin mereka akan menagih balasan dari dirinya. Kabar tentang hilangnya 10 preman terminal menyebar cepat. Dalam hitungan jam, hampir semua pedagang di terminal Pakupatan sudah tahu. Gila, itu beneran kejadian. Gue lihat sendiri, si Ujang botak sama kawan-kawan kayak ditarik ke bawah tanah. Kata seorang tukang ojek yang malam itu kebetulan mangkal dekat gapura terminal. Berarti bener dong, kakek tua itu bukan orang sembarangan, sahut pedagang kopi sambil menunduk, takut menyebut nama Mbah Sarno terlalu keras. Mereka semua membicarakan Mbah Sarno, tapi tak ada yang berani mendekat. Bahkan, sebagian pedagang memilih menutup warung lebih cepat malam itu, takut kalau arwah-arwah laut yang dipanggil masih berkeliaran di terminal. Namun, di balik rasa takut itu, ada juga rasa lega. Selama ini, para preman itu selalu menjadi momok. Mereka menguasai parkiran, memeras pedagang, bahkan menakut-nakuti penumpang. Banyak yang berharap ada orang kuat yang bisa menyingkirkan mereka. Tak pernah terpikirkan bahwa yang sanggup melakukan itu adalah seorang kakek tua penjual sendal. Malam kian larut, jam menunjuk pukul 12:30 malam. Terminal semakin sepi, hanya ada suara kendaraan sesekali melintas. Mbah Sarno masih duduk di kursinya, matanya terpejam, tangannya menggenggam tasbih kayu. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Angin berubah arah, membawa suara-suara aneh. Seperti bisikan orang tenggelam, suara rintihan, jeritan, dan panggilan samar terdengar di telinganya. Petik 2 titik. Bah, kami lapar, kami haus, kami ingin lagi. Mbah Sarno membuka matanya perlahan. Ia tahu, itulah roh-roh Segoro Sewu yang tadi ia panggil. Mereka belum puas. Mereka meminta tumbal lebih banyak. Keringat dingin menetes di dahinya. Ia sadar, setiap kali ajian itu dipakai, arwah-arwah laut yang tak tenang akan semakin kuat mengikat dirinya. Dan jika ia tak mampu mengendalikan mereka, bisa jadi justru ia yang akan ditelan. Malam itu, Mbah Sarno menundukkan kepala dalam-dalam, berzikir pelan, mencoba menenangkan gejolak dalam batinnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini baru awal dari badai besar. Keesokan paginya, terminal Pakupatan mendadak geger. Para sopir, pedagang, dan penumpang dibuat heboh dengan kabar bahwa 10 preman terminal hilang secara misterius. Barang-barang mereka, jaket, sandal, kalung rantai, masih tercecer di pelataran, namun tubuh mereka tak pernah ditemukan. Aparat keamanan terminal bersama beberapa polisi lokal datang melakukan penyelidikan. Mereka memotret lokasi, menanyakan keterangan pada pedagang, dan berusaha menyusun kronologi. Namun hampir semua saksi enggan berbicara banyak. Mereka ketakutan, hanya menjawab sepotong-sepotong. Pak, saya nggak tahu jelas. Tiba-tiba aja mereka hilang, kata seorang pedagang rokok sambil menunduk. Ya, hilang gitu aja, Pak. Kayak ditelan tanah, tambah tukang ojek dengan suara bergetar. Ketika polisi mencoba bertanya pada Mbah Sarno, kakek itu hanya menjawab pendek, dengan suara pelan namun menusuk. Anak-anak muda itu, sudah dipanggil ke tempat yang pantas untuk mereka. Jangan kalian cari, karena kalian takkan menemukannya. Ucapan itu membuat merinding semua yang mendengar. Polisi hanya bisa saling pandang, tak mengerti apakah kakek tua ini bicara serius atau hanya mengigau. Namun satu hal jelas, tidak ada jasad, tidak ada bukti. Kasus pun menggantung, menjadi misteri. Malam berikutnya, Mbah Sarno tak bisa tidur. Di dalam mimpinya, ia melihat lautan hitam bergelombang. Ombak raksasa menghantam karang, dan dari permukaan air muncul wajah-wajah pucat, wajah 10 preman yang lenyap malam itu. Mereka menatapnya dengan mata kosong, mulut terbuka, dan suara bergema. Mbah Sarno, kami lapar, kami haus, lepaskan kami, atau beri kami teman lagi. Mbah Sarno terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal. Ia sadar bahwa roh-roh Segoro Sewu kini mulai menuntut tumbal baru. Ia duduk bersila, menutup mata, dan berzikir panjang. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku hanya ingin menolong orang-orang kecil, bukan untuk menambah beban dunia. Jika memang harus ada balasan,
biarlah jatuh pada diriku. Namun bisikan itu semakin keras. Dari balik tembok ruko tua, dari sela-sela pohon besar, bahkan dari hembusan angin malam, suara itu terus memanggil, menuntut. Tengah malam, saat terminal sudah sepi, tiba-tiba genangan air hitam muncul kembali di pelataran. Kali ini bukan untuk menelan, melainkan untuk memanggil. Dari genangan itu muncul sosok besar, tinggi, menyerupai manusia namun berwujud bayangan air. Suaranya bergema seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Mbah Sarno, engkau sudah memanggil kami, engkau tahu perjanjian. 10 jiwa sudah kami bawa, tapi itu belum cukup. Kau harus memberi lagi, atau kami akan menjemputmu. Mbah Sarno berdiri tegak, menatap sosok itu dengan mata merah berapi. Aku tidak akan memberi lagi. Aku tidak akan menyerahkan jiwa-jiwa orang tak berdosa hanya demi memuaskan kalian. Kalau memang waktuku, biarlah aku yang kalian ambil. Suara itu menggelegar. Tanah bergetar, pohon-pohon di terminal meliuk keras seolah diterpa badai laut. Kalau begitu, engkau yang akan menjadi bagian dari kami, Mbah Sarno, menjadi penghuni lautan selamanya. Genangan air hitam semakin melebar. Tangan-tangan gaib kembali muncul, kali ini menyambar tubuh Mbah Sarno. Namun kakek itu sudah siap. Dengan napas berat, ia merapal mantra terakhir dari ajian Segoro Sewu. Tubuhnya memancarkan cahaya biru kehijauan, seperti cahaya bulan yang jatuh ke lautan. Ya Gusti, jadikanlah ilmu ini bukan alat kesombongan, melainkan pengorbanan terakhirku. Tangan-tangan gaib menyambar lebih cepat, melilit kaki dan tangan Mbah Sarno. Ia tak melawan, hanya berdiri tegak dengan tatapan mantap. Lalu, dengan teriakan terakhir yang mengguncang udara, ia menghentakkan tongkat kayu lapaknya ke tanah. Braaak. Tanah terminal bergetar. Genangan air hitam itu berputar cepat seperti pusaran badai laut. Suara jeritan ribuan roh bergema. Tubuh Mbah Sarno mulai terseret ke dalam pusaran itu. Tapi anehnya, ia tetap tersenyum tenang. Biar aku yang jadi tumbal, asal jangan lagi ada orang kecil yang kalian ganggu. Dan dalam sekejap, tubuhnya hilang ditelan pusaran air hitam. Setelah itu, semuanya kembali hening. Air menghilang, tanah kembali kering. Hanya tersisa kotak kayu berisi sendal jepit yang tergeletak di pelataran terminal. Pagi harinya, para pedagang menemukan lapak Mbah Sarno yang kosong. Kotak kayu penuh sendal ada di sana, tapi sang kakek tidak pernah kembali. Kabar pun menyebar cepat. Ada yang bilang Mbah Sarno dibawa jin laut, ada yang bilang ia sengaja menghilang setelah menghabisi para preman. Namun tak seorang pun tahu kebenaran pastinya. Sejak hari itu, terminal Pakupatan berubah. Tak ada lagi pemalakan, tak ada lagi teror dari preman. Para pedagang bisa berjualan dengan tenang. Kotak kayu berisi sendal itu tak pernah diambil siapapun. Orang-orang membiarkannya di sudut terminal, sebagai tanda penghormatan. Beberapa tahun kemudian, orang-orang masih bercerita tentang seorang kakek tua penjual sendal, Mbah Sarno, sang pemilik ajian Segoro Sewu, yang rela menyerahkan dirinya sebagai tumbal, demi menghapus kerakusan 10 preman terminal. Dan sampai kini, ketika malam larut dan angin laut berhembus ke terminal Pakupatan, orang-orang yang lewat kadang masih mendengar bisikan samar. Jangan ganggu orang kecil, atau lautan akan menelanmu. Tahun demi tahun berlalu setelah lenyapnya Mbah Sarno. Terminal Pakupatan pelan-pelan berubah. Para pedagang kecil bisa berjualan dengan lebih tenang. Preman-preman baru memang sempat bermunculan, tapi anehnya, tak ada satupun yang berani menguasai terminal itu terlalu lama. Alasannya sederhana, kotak kayu berisi sendal jepit peninggalan Mbah Sarno masih ada di sudut terminal. Tidak pernah hilang, tidak pernah rusak, bahkan tak pernah lapuk meski terkena hujan dan panas. Banyak yang percaya, kotak itu sudah menjadi pusaka angker. Bisikan pedagang. Para pedagang lama sering bercerita pada pendatang baru. Kalau kau lihat kotak sendal di pojokan itu, jangan macam-macam. Itu peninggalan Mbah Sarno. Dia hilang ditelan tanah di sini, demi melindungi kita semua. Ada pula yang bersumpah pernah melihat dengan mata kepala sendiri, pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama, bayangan seorang kakek berjenggot panjang tampak duduk di samping kotak itu, merapikan sendal satu persatu. Namun jika didekati, bayangan itu menghilang bersama hembusan angin asin laut. Misteri preman baru. Beberapa preman baru yang pernah mencoba merajalela di terminal itu selalu berakhir dengan nasib aneh. Ada yang mendadak kesurupan di depan gapura terminal,
berteriak-teriak seperti orang tenggelam. Ada yang tubuhnya ditemukan penuh lendir asin, padahal terminal jauh dari laut. Ada pula yang hilang tanpa jejak, terakhir kali terlihat duduk merokok dekat kotak sendal keramat itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meminta jatah bulanan di terminal Pakupatan. Ritual diam-diam. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa pedagang tua diam-diam menaruh kembang setaman dan segelas air putih di depan kotak sendal itu. Mereka percaya, itu cara untuk menenangkan arwah Segoro Sewu agar tidak menuntut korban lagi. Ada pula sopir angkot yang pernah bercerita, ketika ia pulang larut malam, ia melihat air menggenang hitam di dekat kotak itu, lalu mendengar suara jeritan orang tenggelam. Ia kabur sekencang-kencangnya, dan sejak hari itu tak pernah lagi parkir dekat sana. Pesan yang tak pernah hilang. Namun di balik semua kisah mistis itu, ada satu pesan yang terus diingat orang-orang terminal Pakupatan. Bahwa Mbah Sarno rela mengorbankan dirinya demi melindungi kaum kecil dari ketamakan dan kekerasan. Bahwa ilmu sakti bukanlah untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga. Dan itulah sebabnya, meski banyak yang takut dengan kotak sendal itu, tak ada yang berani membuangnya. Bagi mereka, kotak kayu itu bukan sekadar benda mati, melainkan pengingat abadi tentang keberanian seorang kakek tua. Hingga kini, jika malam larut dan terminal mulai sepi, kadang terdengar suara langkah sandal menyeret pelan di pelataran. Para sopir dan pedagang yang mendengarnya hanya bisa berdiam diri, pura-pura tidak tahu. Mereka percaya, itu adalah Mbah Sarno yang kembali berkeliling, memastikan tak ada lagi orang kecil yang ditindas di terminal itu. Dan siapapun yang masih nekat mencoba berlaku zalim di terminal Pakupatan, harus siap menerima bisikan terakhir dari laut. Segoro Sewu, menunggu tumbal barunya. Tamat.